kelihatannya adik-adiknya udah pada banyak banget ya Bang. Iya Kak, wah udah pada siap nih. Iya, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Coba kalau belum siap, wah ada yang belum mandi ya adik-adik ya. Aku lihat Bang, masih banyak yang makan. Oh, nggak boleh makan adik-adik. Kalau makan nanti aja dulu. Kita mau ibadah terlebih dahulu. Iya, bener banget. Kita siapin sikap ibadah kita yang baik, duduk yang rapi, pakai pakaian yang terbaik kita. Jangan lupa ambil Alkitabnya, taruh di sebelah kanan. Karena nanti mau ada pembacaan firman Tuhan ya Bang. Iya betul kakak. Oh ya kakak, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya. Oh boleh Bang, ada siapa aja nih Bang hari ini? Nah, pertama ada abang, Bang Sendi Nababan. Lalu ada kakak. Aku Kak Sarah Doruna Pitupulu. Dan ada di belakang kita, pemusik kita Kak Ruth Simajuntak. Dan nanti ada pendeta kita yaitu Amang Elberton Simbolon. Nah, ada juga nih yang bekerja di balik layar kita. Siapa aja sih Bang? Nah, pertama tadi kita udah dikenalin sama Bang Simon Siboro. Lalu ada Kak Fenina Boru Panjaitan. Dan juga ada Karita Boru Sagala. Dan ada Kak Lydia Boru Silhaloho. Selanjutnya, di bagian multimedia dan perlengkapan ada Bang Anton Nenggolan. Ada Bang Timbul Manulang. Ada Bang Bertu Simbolon. Dan Kak Nay Boru Tobing. Wah, rame banget ya Bang. Oh, pastinya. Tapi adik-adik, kita di sini tetap memakai protokol kesehatan. Betul banget, kita semua pakai masker dan berjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai, coba adik-adik lihat, nama adik-adik udah sesuai belum dengan format yang kita tentukan? Emangnya formatnya kayak gimana sih Bang? Nah, kalau sekarang kan adik-adik udah bisa lihat nih. Contoh formatnya tuh kayak gitu tuh. Kelas, garis bawah, nama lengkap, plus boru atau marga. Kayak gimana sih Kak? Contohnya untuk yang perempuan, 2 SD garis bawah, Dwi Boru Silaban. Nah, kalau untuk yang laki-laki, misalnya kelas C, garis bawah, Simon, marganya Siboro, Siboro. Iya, diganti ya adik-adik supaya nanti lebih mudah untuk mengabsennya. Nah, sebelum kita memulai adik-adik ibadah kita, baiklah kita memulai dengan saat teduh dan mempersiapkan hati kita masing-masing. Bang, kayaknya adik-adiknya masih pada ngantuk nih Bang. Wah, coba adik-adik lihat luar deh. Suryanya bersinar dengan segar. Iya, benar Adik-adik banget. harus semangat kita memuji Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau mulai ibadah, adik-adik berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu Surya Bersinar. Bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Ya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allah, pada Tuhan Allahku. aku Bahagia karena dicinta, terima kasih. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua bernyanyi. Ku menari dan bersuka, mujimu di setiap waktu, sebab sungai suka di
Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Wah Bang, kayaknya adik-adiknya udah pada semangat banget ya Bang. Wah, puji Tuhan kalau adik-adik bisa semangat. Nah, untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Karita Boru Sagala. Mari adik-adik kita lipat tangan, tundukkan kepala. Silakan Kakak. Hai teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan melalui via Zoom Tuhan untuk melakukan ibadah agar kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesusnya Kristus, kiranya berkatilah kami Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan, kiranya kami dapat diberkati melalui tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Wah, kayaknya abis ini kita bakalan nyanyi lagu bahasa Batak nih Kak. Wah, judulnya Holandak Danak Bang. Artinya apa tuh Bang? Adik-adik ada yang tahu nggak artinya? Kayaknya ada yang tahu deh tuh. Nah, kalau adik-adik belum tahu, abang beritahu nih arti lagunya. Jadi, melalui lagu ini, adik-adik diajarkan. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita dapat ke surga. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti kata-kata dan firman-Nya. Wah, artinya bagus banget ya Bang. Gimana Iya. kalau kita belajar nyanyiin juga yuk Bang? Yuk. Holandak Danak met met au, alai na boy au, tu Jesus lau. Holandak Danak oleh waki, bahi masahat tu surgoi. Oh Tuhan Yesus, Jakon awon, tung somar gugo dak danak mon, di hongoluku pakai main, tau masa ngapon dituhoi. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Holandak danak net net au, alai na boy au, tu Jesus lau. Holand ibana oleh wati, bahi masahat di surgoi. Oh Tuhan Yesus, Jakon awon, di hongoluku pakai main, tau masa ngapon di doarni. Nah, pada hari Minggu ini, hukum Taurat akan dibacakan dari hukum Taurat yang kelima. Isinya adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Bataknya, Bang? Patik palimahon. Ikon pasangaponmu do natorasmu. Asamar tuaho. Jala leleng mangolu di tano nanilehon di Jahoba. Debatam diho. Artinya apa sih Kak? Nah, artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, setelah kita mendengarkan patik kita, yuk kita bersikap berdoa yuk, doa patik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, Bang, kita udah mau pengakuan dosa nih, Bang. Lagu apa ya, Bang, yang cocok kira-kira?
Abang ingat suatu lagu, judulnya Dihapuskan Dosaku. Wah, pasti adik-adik di rumah juga pada tahu nih Bang lagu ini. Iya. Nah, adik-adik yuk kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Kita bernyanyi Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari adik-adik kita tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau doa pengakuan dosa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Boleh duduk adik-adik, boleh duduk. Wah Bang, kita udah masuk bulan yang baru nih Bang. Emang bulan apa sih Kak bulan ini? Sekarang bulan Februari Bang. Oh, bulan Februari ya. Iya, berarti kita punya ayat bulanan baru ya Bang. Pastinya untuk dihafalkan dan diingatkan. Ayat bulanan bulan ini diambil dari mana sih Bang? Diambil dari Yosua 24 ayat 15. Yuk adik-adik dilihat dulu. Yosua 24 ayat 15. Wah, kayaknya ada abang kita nih Bang yang udah hafalin ayat ini. Wah, masa sih ada abang kita? Iya. Coba kita lihat videonya yuk. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Bang Anton mau menjelaskan tentang ayat bulanan pada bulan ini yang diambil dari Yosua 24 pasal 15. Isinya, tetapi jika kamu dianggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan serta seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, ayat bulanan pada bulan ini harus dihafalin ya. Iya, sama kayak Bang Anton nenggolan tadi. Kita harus menghafalkan dengan lancar. Bener banget nih Bang. Habis ini Bang, kita mau ngapain nih Bang? Kita mau mengakui iman kita seperti saudara-saudara kita di seluruh dunia. Wah, kalau gitu mari kita menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya sambil bangkit berdiri adik-adik. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan,
besar di surga. Nah, adik-adik, kita akan mengakui iman rasuli kita yang akan dipimpin oleh teman kita, Kakak Claudia Boru Tambun. Silakan Kakak. Mari adik-adik kita bersama-sama mengucapkan janji iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Ayo, boleh duduk kembali yang di rumah semua. Nah, Abang, kita udah mau bacain pengumuman nih, Bang. Ada pengumuman? Iya dong, pastinya. Kira-kira apa ya, Bang, pengumuman hari ini? Pengumuman yang pertama, adik-adik kita minggu depan tetap ibadah seperti biasa melalui Zoom. Jam berapa, Bang, biasanya, Bang? Jam 8:30 hari Minggu pagi. Oh, jadi ingat ya adik-adik, untuk minggu depan kita masih ibadah lewat Zoom. Dan yang kedua adalah kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Nah, apa aja tuh Bang 5M? Yang pertama, mencuci tangan. Nah, adik-adik jangan lupa mencuci tangan ya. Yang kedua, jangan lupa memakai masker. Nah, kayak abang dan kakak ini, kita juga harus memakai masker. Nah, yang ketiga apa Bang? Menjaga jarak. Wah, benar banget nih adik-adik. Seperti kakak dan abang ini menjaga jarak juga. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Wah, iya nih. Jadi kita jangan dekat-dekat dulu sama orang lain. Kita harus menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas atau jangan pergi-pergi dulu adik-adik. Di rumah lebih aman. Nah, kalau nggak penting-penting amat, adik-adik di rumah aja. Demi kesehatan kita bersama. Wah, bener banget Bang. Dan yang ketiga adalah persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 006 0088 008 440 atas nama HKBP Jatiwaringin. Oke, abang ulang sekali lagi ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama HKBP Jatiwaringin. Nomor rekeningnya 006 0088 008 440. Jadi kita persembahannya udah nggak kayak biasa lagi ya Bang? Iya, karena kita lagi new normal, jadi kita melalui transfer. Oh benar banget nih Bang. Dan yang keempat, bagi adik-adik yang memiliki talenta, bisa banget nih untuk kasih tahu ke kakak-kakaknya melalui link pendaftaran yang akan diberikan nanti setelah ibadah. Talentanya kayak apa aja tuh Bang? Banyak talenta di seluruh dunia ini. Contohnya bermusik. Nah, benar banget. Terus bisa juga membaca puisi. Nah, membaca puisi juga bisa. Ada lagi bernyanyi. Nah, benar banget nih Bang. Dan masih banyak lagi ya Bang banyak talentanya. Banget. Adik-adik pasti semua punya talenta. Iya. Jadi jangan lupa adik-adik untuk daftarin adik-adik untuk nanti videonya bisa ditampilin di ibadah minggu kita. Dan adik-adik melalui G-Form yang akan diberikan di kelas masing-masing. Nanti adik-adik bisa mengisi dan mengklik link tersebut. Nah, benar banget nih Bang. Ada contohnya nggak sih Bang? Menarik banget kakak Sarah ini. Nanti sehabis ini kita akan melihat ada puisi dari salah satu abang kita.
Wah, dari Bang siapa tuh Bang? Namanya Abang Simo Siboro. Pasti udah pada kenal kan adik-adik kan? Wah, keren banget ya Bang. Iya dong, dengan judul Tuhan adalah kekuatanku. Yuk adik-adik kita saksikan puisi dari Bang Simon Siboro. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi ini Abang Simon mau membacakan puisi dengan judul Tuhan adalah kekuatanku, karya guru sekolah minggu. Kau kuatku, kau perlindunganku, kau pandu dan nahkodaku. Badai mengamuk tidak bisa menggetarkan hatiku. Pekatnya kabut tidak akan bisa menggoyahkan langkahku. Beban yang berat tidak akan bisa mendidihku, karena Kau Tuhan yang menenangkan badai hidupku, karena Kau Tuhan yang menjadi pelita di jalanku, karena Kau Tuhan selalu ada di sisiku. Aku pasti sanggup menghadapi apapun juga. Wah, terima kasih Bang Simon. Nah, adik-adik yang punya talenta membaca puisi atau yang lainnya, jangan lupa untuk mengirimkan dan akan ditampilkan di sekolah minggu. Nah, benar banget nih Bang. Abis ini Bang, kita mau dengerin firman Tuhan Bang. Nah, kita udah nyampe di puncak ibadah kita. Jadi adik-adik, jangan lupa ya untuk menyiapkan Alkitabnya, supaya nanti waktu Amang Pendetanya minta baca Alkitab, langsung membukanya gampang. Nah, coba adik-adik kasih lihat Alkitabnya. Ayo diambil Alkitabnya. Wah, kayak udah banyak banget nih ya Bang yang pegang Alkitab Bang. Yuk. Nah, untuk memasuki firman Tuhan, mari adik-adik kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada baru
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Setelah kami semuanya ya Tuhan, setelah minggu di rumah, mendengar berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Mana gambarnya? Selamat hari Minggu. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kepada adik-adik saya di rumah, puji Tuhan kita masih boleh bertemu hari ini. Walaupun dengan jarak jauh atau Zoom meeting, saya senang melihat anak-anak saya dengan gembira, semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Dan puji Tuhan, kalian semua sehat-sehat. Dan kita ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kita yang telah mempersiapkan dengan baik tata ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 10, mulai ayat 25 hingga ayat ke-37. Apa semuanya mempersiapkan Alkitabnya? Ya, saya minta nanti adik-adik saya membantu saya untuk membaca ayat-ayat firman Tuhan hari ini yang tertulis dari Lukas 10 ayat 25 hingga ayat 37.
Ya, mungkin nanti saya akan menunjuk orang-orangnya ya. Ya. Coba ditunjukkan dulu Alkitabnya dulu. Ditunjukkan dulu Alkitabnya. Oh, bagus sekali. Bagus sekali. Nanti saya minta nanti yang membaca ayat 25 yaitu Aurel. Aurel mana orangnya? Aurel. Atau Joanna Raja Guguk. Itu dulu membaca ayat 25. Silakan. Joanna. Unmute dulu ya. Si Joanna. Ya. Tunggu ya Joanna. Raja Guguk. Oke, tunggu ya. Unmute. Gak bisa. Oh, unmute dulu, Joanna. Ya, baca. Lukas 10 ayat 25. Yang kuat, Joanna. Pada suatu kali berdirilah Bagus. seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bagus, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu ayat 26, silahkan si Evan. Evan. Tadi berapa ya? Soalnya tadi keluar. Evan N. Nainggolan ya? Ah. Udah, si Eva udah? Kayaknya kurang ini ya. Saya Amang Pendeta aja yang baca semua ya. Ya, dengarkan baik-baik ya firman Tuhan. Ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Engkau di sana. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya di seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepada, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik saya, mungkin kalian pernah lihat orang yang mengalami kecelakaan di jalan raya, bukan? Bagaimanakah respon dan reaksi kalian? Dan bagaimana kalian melihat respon dari orang banyak? Mungkin ada beraneka ragam respon kita ketika kita melihat orang yang kecelakaan di jalan raya. Mungkin kita melihat ada orang yang melewatinya begitu saja tanpa menolongnya. Atau mungkin ada orang yang berhenti dan melihat tapi tidak menolongnya. Tapi mungkin ada yang dengan sukarela menolong mereka dan membawa mereka ke sakit. Tentu tindakan yang paling benar adalah tindakan orang yang ketiga tadi, yaitu menolong dan membawanya ke rumah sakit. Demikianlah juga dalam ayat Alkitab kita ini, Yesus memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Tujuan daripada ayat firman ini adalah supaya kita pertama jangan membeda-bedakan orang. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, kita harus menolongnya sedaya mampu kita dan sekuat tenaga kita. Jadi kita tidak boleh membedakan orang walaupun dia bukan orang Kristen sama seperti kita, walaupun mereka bukan satu suku kita, walaupun mereka bukan satu agama kita, walaupun bukan satu komunitas atau suku atau bangsa kita. Artinya semua orang adalah sesama kita. Semua orang adalah sama-sama ciptaan Tuhan dan kita adalah sama-sama orang yang dipelihara dan dikasihi oleh Tuhan. Itulah pelajaran dari orang Samaria yang baik hati tersebut. Yesus memberi perumpamaan, ya, waktu itu terjadi di Israel atau di Palestina. Untuk menjelaskan siapakah sesama manusia, maka Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Katanya ada orang yang berjalan dari Yerusalem ke Jericho. Ya tentu pada zaman dahulu kala jalannya bukan seperti jalan yang kita kenal di Jakarta ini. Tentu di sanalah jalan yang sempit, batu-batu, mungkin ada naik turunnya, dan sepanjang jalan pastilah gelap gulita. Dan tentu banyak orang-orang jahat yang mengintai orang yang berjalan di jalan tersebut. Jika yang berjalan itu seorang diri dan kira-kira mempunyai harta benda yang banyak, penyamun-penyamun segera untuk merampas dan mungkin memukul. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Ketika ada seorang Yahudi berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampas habis-habisan oleh penyamun-penyamun, dan bukan saja hanya dirampas, tapi penyamun-penyamun itu juga memukulinya sampai setengah mati katanya. Lalu ditampakkan begitu saja di pinggir jalan dan perampok-perampoknya itu lari meninggalkan orang tersebut. Lalu adalah orang tiga kata Yesus yang datang melewati jalan itu. Pertama ada orang imam yang melewati orang yang dipukuli dan dirampas tersebut, yang sudah hampir mati. Ada orang imam yang lewat, seorang imam yang lewat, tapi dia melewati begitu saja, hanya melihat orang yang dirampas tersebut. Padahal itu sesama sukunya, sama-sama orang Yahudi. Nah, ada orang kedua yang lewat, yaitu seorang Lewi. Lewi ini pun juga adalah seorang Yahudi yang juga sangat beragama. Tapi dia hanya melihat
orang yang dirampas, yang dipukuli dan setengah mati tersebut dan tidak menolongnya. Tapi yang ketiga, datanglah seorang Samaria yang bukan satu agama dengan yang dirampok ini, yang bukan satu suku dengan yang dirampok ini. Tapi dia sangat bermurah hati, dia turun dari keledainya, melihat orang dan membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan juga dengan anggur. Lalu yang sangat luar biasa adalah dia menaikkan orang yang dirampas itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya di sana. Tidak cukup hanya merawat sebentar, karena yang dirampas ini udah hampir-hampir mati. Jadi dia butuh pertolongan beberapa hari lagi. Lalu orang Samaria ini menyerahkan yang sakit itu ke bos ke penginapan tersebut, orang-orang yang menjaga penginapan tersebut, dengan pesan, rawatlah dia, dan dia memberikan uang 2 dinar. 2 dinar itu adalah mata uang Yunani pada saat itu, adalah uang yang cukup mungkin untuk merawat orang sakit itu. Tapi dia berpesan, habiskanlah uang ini, belikan obatnya, dan kalau kurang, saya akan ganti ketika saya datang kembali. Itu pelajaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus berikan kepada ahli Taurat atau orang Farisi untuk menjelaskan siapakah sesamanya. Lalu pertanyaannya, siapakah sesama orang yang dirampok tersebut? Lalu pastilah jawabannya, sesama manusia dari orang yang dirampas itu adalah orang Samaria yang baik hati, yang menolong, yang merawat dan membantu orang yang sakit tersebut. Jadi demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus membiasakan diri untuk menolong orang lain yang kesusahan, yang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin ada orang yang lapar sekali, kita harus memberi mereka makan. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak punya uang sama sekali, kita harus membagi uang kita untuk dia, supaya dia mungkin bisa jajan, bisa sarapan pagi, atau makan siang, atau makan malam. Kalau kita melihat misalnya nenek-nenek tua yang compang-camping, yang sangat butuh pertolongan kita harus mengatakan kepada orang tua kita, Pak, Mak, bantulah dia, kasihlah uangnya sedikit. Dan kalau kalian punya uang sedikit, silahkan berbagi. Jadi Tuhan Yesus mau supaya anak-anaknya, anak-anak Tuhan itu membiasakan diri untuk membantu sesamanya, bermurah hati. Karena itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Seperti dalam Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu juga adalah murah hati. Demikian juga dalam 1 Korintus 13 dikatakan bahwa kasih itu salah satu ciri khas kasih adalah murah hati. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berbeda apakah dia orang dewasa atau anak-anak, semua kita harus membiasakan diri mulai anak-anak untuk melakukan yang baik, membantu sesamanya, membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama kita. Ya, di negara kita Indonesia, di sekitar kita di Jakarta ini, di Bekasi, di Jakarta, Jabodetabek, kita banyak melihat orang-orang yang butuh pertolongan kita. Banyak yang menderita, banyak yang kekurangan makanan. Kadang-kadang kita melihat anak-anak sudah jam 11 malam, tapi masih berada di pinggir jalan. Karena mereka tidak punya tempat tinggal. Ya, mereka sangat kekurangan makanan. Jadi kita yang berkecukupan, baiklah kita membantu sedikit-sedikit sedaya mampu kita. Sebab mereka juga adalah sesama kita. Jadi anak-anak kami juga harus bisa bergaul dengan semua orang. Jadi jangan membeda-bedakan orang. Semua orang itu sama, tapi memang kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara manusia, mereka sama dengan kita, walaupun iman kita berbeda. Kalau kita sebagai orang Kristen, tentu iman kita ya adalah kepada Yesus Kristus.
Mungkin kawan-kawan kita bukan kepada Yesus Kristus. Tapi dalam hal mengasihi sesama kita, kita harus bertanggung jawab mengasihi siapapun tanpa memandang agamanya, tanpa memandang sukunya. Itulah yang diinginkan Yesus kepada kita, karena dari seluruh hukum Taurat itu, ada 10 hukum Taurat, intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, itu berarti bahwa orang lain juga membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, lalu saya akan bertanya kepada adik-adik saya. Ya, kalau adik-adik saya tadi bisa menyimak khotbah Mang Pendeta, lalu pertama saya akan bertanya dulu. Kalau ada yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Iya. Pertanyaan saya yang pertama, siapa sajakah yang datang melewati jalan itu, yang melihat orang yang dirampas dan dipukuli itu? Ada 3 tadi yang Mang Pendeta katakan, yang melewati. Siapa saja yang pertama? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu. Mana? Sebut namanya. Bisa di-unmute dulu semua. Ya, enggak apa-apa sekali. Oke, siapa ini? Si Borusianturi, si Esther. Ya, Esther Sianturi tadi tunjuk tangan. Siapa yang datang melewati orang yang dirampasi tadi? Ya, kalau mau menjawab di unmute ya, kalian sendiri yang buka suaranya ya. Siapa yang tahu dibuka langsung suaranya ya. Iya, Serlopa, buka suaranya. Nenggolan. Siapa? Serlopa. Ya. Bisa. Ahli Taurat, imam besar, dan orang Samaria. Siapa lagi? Siapa satu tadi? Siapa? Imam besar, ahli Taurat, dan orang Samaria. Oh, kurang lengkap. Sudah bagus, tapi kurang lengkap. Masih ada yang lain? Siapa 3 orang yang lewat tadi? Kalau tahu langsung dibuka. Di-unmute. Catat dulu siapa tadi orangnya ya. Siapa? Ya, si Giovan. Oh, si Hisar. Buka dulu suaranya Hisar. Ya. Orang Samaria yang murah hati. 1. Siapa lagi? Siapa lagi, Amang? Oke, si Juan dulu, Juan. Yang pertama itu imam,
yang kedua itu seorang Lewi, dan yang ketiga itu orang Samaria. Bagus. Jadi ada 3 tadi yang lewat. Ya, 1 imam. Tapi imam ini hanya melewati saja. Yang kedua tadi Lewi. Yang Lewi ini pun lewat begitu saja. Dan yang ketiga baru orang Samaria. Siapa tadi yang menjawab terakhir? Juan Nenggolan. Bagus. Nababan. Juan Nababan. Sekali lagi mana orangnya? Juan Nababan. Udah. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah hukum yang terutama? Tunjuk tangan. Kalau tahu langsung unmute. Ya, si Serlova Nenggolan. Ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Aduh, bagus sekali, bagus sekali. Mantap. Ya, berarti 2 pertanyaan Amang Pendeta sudah bisa dijawab tadi. Ya. Yang kemudian pertanyaan Amang Pendeta, apakah yang menjadi tujuan utama daripada khotbah hari ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba dulu, apa inti daripada khotbah ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba. Siapa? Ya, Serlova sudah, tapi yang lain dulu. Ya, si Marpaung. James Marpaung. James Marpaung. James, tunggu ya James. Ya, apa inti yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Ya. Oke. Harus menolong sesama kita. Bagus sekali. Ya. Terus? Dan tidak memandang orang lain. Bagus sekali. Luar biasa Marpaung ini. Luar biasa. Itu udah 2 tadi dari si Marpaung. Si James. Ada yang lain yang bisa jawab? Bagus. Si Manuel Huta Barat. Manuel. Berarti bisa ditangkap tadi ya, khotbah Mang Pendeta. Kepedulian Bagus. dan mengasihi. Kepedulian dan mengasihi. Yang menjadi contoh siapa tadi? Apakah imam itu? Apakah Lewi? Atau orang Samaria? Siapa contohnya tadi? Manuel. Samaria. Bagus sekali. Coba, setelah kalian mendengar khotbah Mang Pendeta tadi, apa yang ada dalam pikiran kalian yang harus kalian lakukan? Coba. Siapa? Tunjuk tangan dulu. Apa tadi yang terbertis apa namanya dalam pikiran kalian? Si Patiari Sirait. Ya. Harus tolong menolong. Bagus sekali. Bagus. Berarti bisa ditangkap tadi khotbah Mang Pendeta itu dengan baik-baik. Udah 3 orang yang bisa tadi mengaplikasikan. Harus tolong menolong.
Pertanyaan saya, siapa yang pernah memberi uang kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita? Misalnya orang-orang yang lapar di jalan, yang meminta pertolongan kita. Tunjuk tanganlah dulu. Siapa yang pernah memberi uangnya? Nabi Tupulu. Nabi Tupulu. Ask to unmute. Ya. Apakah Jevera punya pengalaman yang khusus? Ada orang tua. Pernah di jalan bisa ketemu pengemis terus dikasih. Ya. Bagus sekali. Itu artinya kita membiasakan diri peduli kepada orang-orang yang miskin. Nah, walaupun tidak harus setiap hari, karena sesuai kemampuan kita juga. Tapi yang penting, sekali-sekali kita melatih kepedulian kita kepada mereka. Sebab mereka adalah sesama kita. Kalau kita memiliki baju yang bagus, padahal mereka tidak memiliki pakaian yang bagus. Kalau kita bisa tinggal di rumah dengan baik, tidur dengan tenang, kawan-kawan kita tidak merasakannya. Jadi alangkah baiknya kita memberi kepedulian, perhatian kepada sesama kita. Apalagi nanti kan Tuhan Yesus ketika pada penghakiman terakhir, kan Tuhan Yesus mengumpulkan semua orang dan menghakimi orang menurut perbuatannya. Lalu Tuhan Yesus nanti akan berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak melihat aku di rumah sakit. Ketika aku di penjara, kamu tidak melihat aku di penjara. Ketika aku tidak punya pakaian, kamu tidak memberi saya pakaian. Ketika aku tidak mempunyai tempat tinggal, kamu tidak memberi aku tempat tinggal. Kepada siapakah itu dikatakan Yesus? Tentu kepada orang-orang yang hina. Jadi kalau kita tidak pernah memberi pertolongan kepada orang-orang yang hina, berarti kita tidak melakukan perintah Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, dengan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini, maka tadi tujuannya adalah kita harus membiasakan diri untuk membantu sesama kita, menolong sesama kita. Ya, dan tidak memandang orang berdasarkan agamanya, sukunya, dan warna kulitnya. Nanti bacalah ya di rumah ayat firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 2. Ya, diingat itu ya. Galatia pasal 6 ayat 2. Kemudian 1 Korintus 13. Kemudian Lukas 6 ayat 36. Itulah nats ya paralel, nats tambahan dari nats kita hari ini. Jadi demikianlah firman Tuhan. Kiranya adik-adik saya semua sehat-sehat. Ya, doakan guru-guru sekolah minggu kita agar tetap bisa melayani adik-adik kami dengan baik. Doakan semua jemaat HKP Jatiwaringin. Doakan sintuannya, doakan para pendeta, dan berdoa juga untuk orang tua kita dan kepada semua orang yang kita kasih. Sekali lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Tunduk kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk saling menolong, membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami, dan menolong sesama kami yang berkekurangan.
Kiranya kami dapat melakukannya sesuai dengan kemampuan kami ya Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berikan kesehatan, berikan kepintaran, berikan pertumbuhan yang baik, fisiknya juga, tubuhnya, dan juga terutama imannya ya Tuhan. Berkatilah orang tua mereka, Bapak Ibu mereka, dan seluruh yang mereka kasihi. Terima kasih Bapa di sorga, berikanlah kepada anak-anak sekolah minggu sukacita, berikanlah kebahagiaan, kegembiraan menjalani hidupnya sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus yang mencintai anak-anak, kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Amang Pendeta Eldarto Simbolon. Wah, Amang, terima kasih banget Amang atas firman-Nya. Tadi Abang dengerin gak tentang apa? Wah, Abang tadi dengerin. Wah, ternyata anak-anak sekolah minggu kita pinter-pinter ya, bisa jawab semua. Iya, bener banget. Tadi aku lihat banyak banget yang bisa dan mau aktif ya Bang. Oh, wah, ternyata cerita tentang hari ini tentang orang Samaria yang baik hati ya, Kak? Iya Bang, bener banget. Tadi Bang, aku denger kalau kita itu nggak boleh membeda-bedakan. Kalau Abang tadi dapat tentang apa Bang? Ternyata kita harus baik hati kepada sesama. Wah, Gitu. bener. Nah, adik-adik, untuk merespon firman kita kali ini, kita akan bernyanyi dari Allah sumber kuatku sambil bangkit berdiri. Adik-adik kita bangkit berdiri ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita sekali lagi ya lagu ini. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, kita akan mengakhiri
kita. Marilah kita. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dan Tuhan menyertai kami. Dan firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami semuanya, Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing dan dalam seluruh aktivitasnya. Dan kami akan memberikan persembahan kami kepada gereja. Biarlah Tuhan juga memberkati persembahan itu untuk meluaskan kerajaan Tuhan, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan di gereja Tuhan. Dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi anak-anak kami. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hup, jangan pulang dulu.